Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dijadwalkan menghadiri investor meeting di kantor Direktorat Jenderal Pajak DJP, Jakarta Senin 13 Oktober 2025 sore. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda kerja Menkeu. Pada hari ini, setelah pagi tadi memimpin apel khusus Hari Bea dan Cukai ke-79, dan melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam pertemuan sore ini, Purbaya dijadwalkan bertemu dengan sejumlah direktur utama bank-bank Himbara. Pertemuan tersebut akan membahas arah kebijakan pemerintah dalam menjaga likuiditas perbankan nasional, khususnya terkait penempatan dana pemerintah di Bank Himbara. Selain membahas sinergi pembiayaan antara pemerintah dan sektor perbankan, pertemuan ini juga menjadi forum dialog dengan investor dan pelaku industri keuangan mengenai prospek fiskal dan ekonomi Indonesia 2026, termasuk strategi memperkuat stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah di Himbara merupakan bagian dari cash management dan tidak mengubah postur fiskal negara. Pertemuan dengan para investor dan pimpinan Himbara sore ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam keterangan resminya, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk resmi menaikkan suku bunga deposito dolar Amerika Serikat menjadi 4%. Pemirsa, Himpunan Bank Negara kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing atau falas dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun. Ya, kenaikan bunga ini diharapkan mampu menarik penempatan falas di dalam negeri. Himpunan Bank Negara kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing atau falas dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun. Kenaikan suku bunga ini diumumkan melalui situs resmi masing-masing bank plat merah. Dalam keterangan resminya, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk resmi menaikkan suku bunga deposito dolar Amerika Serikat menjadi 4%. Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setiawan menjelaskan kenaikan suku bunga ini merupakan strategi perseroan untuk menghadirkan nilai tambah bagi nasabah, khususnya yang selama ini lebih banyak menempatkan dana falas di luar negeri. Kenaikan bunga ini diharapkan mampu menarik penempatan falas di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Heri Gunardi mengatakan, kenaikan bunga deposito falas ini bertujuan untuk memperkuat daya tarik bagi pemegang simpanan falas dolar Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga ini diharapkan dapat menjadi magnet baru bagi investor retail maupun institusi. Menurut Heri Gunardi, kenaikan suku bunga deposito falas merupakan respon BRI terhadap dinamika pasar global sekaligus strategi untuk memperluas basis dana valuta asing. Peningkatan suku bunga deposito falas ini menjadi salah satu upaya BRI dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah, sekaligus memperkuat likuiditas perseroan dalam denominasi mata uang asing. Dengan bunga kompetitif, BRI optimistis produk simpanan falas akan semakin diminati baik oleh nasabah individu maupun institusi. Hal senada juga diutarakan Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk Ridwan. Dalam keterangan resminya, Ridwan mengungkapkan kebijakan ini sejalan dengan arahan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta memperkuat daya saing industri perbankan nasional. Ridwan menyatakan Bank Mandiri terus berinovasi untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah dalam mengelola dana falas. Salah satunya melalui penawaran counter rate deposito USD sebesar 4% per tahun. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk juga menggerek suku bunga deposito falas dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Dalam keterangan resminya, Direktur Utama BTN Nixon L. Penapitupulo mengatakan, kenaikan suku bunga dolar Amerika ini merupakan strategi perseroan untuk menarik lebih banyak dana valuta asing ke Indonesia. BTN menawarkan suku bunga deposito dolar Amerika Serikat dan deposito dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun dengan jangka waktu mulai 1, 3, 6, dan 12 bulan untuk seluruh strata nominal. Kebijakan tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN mendukung stabilitas sektor keuangan nasional. PT Bank Syariah Indonesia Tbk juga menaikkan imbal hasil untuk deposito falas dalam denominasi dolar Amerika Serikat ekuivalen 4% per tahun dan dibagi hasilkan berdasarkan realisasi pendapatan bank. Kenaikan imbal hasil deposito falas tersebut diberlakukan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan untuk seluruh nominal simpanan.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo berharap imbal hasil yang lebih kompetitif dapat menarik lebih banyak nasabah menempatkan dana falasnya di dalam negeri. Sekaligus juga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi terutama dari sisi nilai tukar. Masuknya dana dalam denominasi dolar Amerika Serikat tersebut dinilai akan makin meningkatkan likuiditas falas dalam negeri. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai aktivitas bisnis di sektor yang lainnya. Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan baru untuk menarik kembali simpanan dolar milik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi domestik secara fundamental yang pada akhirnya akan memperbesar cadangan devisa negara. Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan baru untuk menarik kembali simpanan dolar milik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Langkah ini diambil untuk membendung aliran dana keluar yang rutin terjadi setiap bulan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pihaknya menemukan adanya fenomena WNI yang secara rutin mengirimkan dananya, terutama ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan menawarkan skema insentif yang menarik bagi para pemilik dana. Purbaya menyebut kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi domestik secara fundamental. Dengan dana dolar yang kembali masuk dan bertahan di sistem perbankan dalam negeri, pasokan valuta asing akan meningkat yang pada akhirnya akan memperbesar cadangan devisa negara. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Itu utamanya. Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan devisa kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak lagi. Meski demikian, Purbaya mengakui rencana kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi untuk memastikan skemanya benar-benar efektif. Pemerintah ingin memastikan insentif yang ditawarkan akan lebih menguntungkan dibandingkan menyimpan dolar di luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Schiphol, Amsterdam, Belanda. Di mana dalam lawatannya ke Belanda, Prabowo diagendakan akan diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Huis-ten-Bosch. Ya, kunjungan Prabowo ke Belanda ini disebut menandai upaya mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang-bidang strategis. Pertemuan dengan Raja Belanda juga diharapkan akan memperkuat ikatan persahabatan serta memperluas peluang kerjasama strategis antara kedua negara. Prabowo sebelumnya bertolak dari Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald's Cartier, Ottawa, Kanada, usai menyelesaikan rangkaian agenda kenegaraan di Kanada. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan ke Amsterdam, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.